Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erik dengan NIM 125130021 dari program studi jurnalistik kelas 1A. Nah, teman-teman, di sini saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam. Ternyata pada zaman dahulu Islam itu menguasai dunia, teman-teman semuanya, mulai dari masa Khulafaur Rasyidin sampai masa Andalusia. Mari kita bahas masa Khulafaur Rasyidin. Pada tahun 632 sampai 660 Masehi, dimulai segera setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, diawali dengan keputusan mendesak untuk memilih pemimpin baru melalui musyawarah surah di Syaifah Bani Syaidah yang menetapkan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pertama pada masa kepemimpinannya. Yang singkat, fokus utama adalah menjaga keutuhan umat melalui perang Ridho untuk mendamaikan pemberontakan suku-suku Arab yang murtad dan menolak membayar zakat, serta memulai upaya penting berupa modifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Kepemimpinannya setelah itu dilanjutkan oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 64 Masehi yang membawa Khalifatul Rasyidin pada masa kemajuan dan ekspansi militer terbesar di bawah Umar. Wilayah Islam melalui ke Persia, esensi dan sebagian besar kekaisaran Bizantium, termasuk menaklukkan Yerusalem. Selain ekspansi, Umar meletakkan dasar-dasar administrasi negara modern seperti penetapan kalender Hijriah dan pembentukan lembaga diwan atau kantor dan birokrasi pemerintahan. Pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan 644 sampai 656 Masehi, awalnya merupakan kelanjutan dari kemajuan ditandai dengan upaya besar untuk menyeragamkan bacaan dan penulisan Al-Quran melalui pembentukan Mushaf Bustani serta peluasan angkatan laut Islam. Namun, setelah periode kemajuan tersebut, muncul benih-benih kemunduran yang dipicu oleh kebijakan Utsman yang dituding nepotisme, seperti penunjukan kerabat dari Bani Umayyah untuk menduduki jabatan-jabatan penting. Ketidakpuasan ini memuncak menjadi konflik internal dan pemberontakan di berbagai wilayah, yang tragisnya berakhir dengan pembunuhan Khalifah Utsman oleh para pemberontak pada tahun 656 Masehi. Peristiwa pembunuhan Utsman menjadi titik balik yang mengakhiri stabilitas dan memasuki fase kemunduran politik yang sangat parah. Khalifah keempat, Ali bin Abi Thalib, pada tahun 656 sampai 661 Masehi, mewarisi kekhalifahan yang sudah terkoyak oleh fitnah besar. Perang saudara pemerintahan Ali disibukkan dengan upaya memulihkan ketertiban dan melawan pemberontakan yang berpuncak pada Perang Jamal dan Perang Siffin. Konflik ini tidak hanya memecah belah umat menjadi faksi-faksi atau seperti Khawarij yang menolak arbitrase, tetapi juga melemahkan otoritas pusat di Madinah. Akhirnya, periode Khulafaur Rasyidin berakhir ketika Khalifah Ali dibunuh oleh seorang Khawarij pada tahun 661 Masehi. Setelah Ali wafat, kepemimpinan diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, menandai berakhirnya era kepemimpinan musyawarah dan dimulainya era dinasti Umayyah yang bersifat monarki atau turun-menurun. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinasti Umayyah. Dinasti Umayyah berdiri pada tahun 41 Hijriah atau 660 Masehi setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, seorang gubernur Sam yang cerdik dalam politik dan militer, yang kemudian menjadi khalifah pertama. Berbeda dengan sistem musyawarah pada masa Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah menerapkan sistem monarki atau turun-temurun dengan pusat pemerintahan di Damaskus. Periode 661 sampai 790 Masehi merupakan masa kemajuan dan perkembangan yang signifikan bagi Islam. Dinasti Umayyah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam hingga mencakup 3 benua Eropa, Asia, dan Afrika, menjadikan Islam menjelma sebagai peradaban besar dan kekuatan dunia yang berpengaruh. Selain ekspansi, mereka membangun sistem administrasi yang rapi, termasuk pajak,
pos, dan infrastruktur negara. Kemajuan juga terlihat di bidang arsitektur, dengan pembangunan Dome of the Rock dan Masjid Agung Damaskus, serta renovasi Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Di bidang ilmu dan budaya, ilmu-ilmu agama seperti tafsir, hadis, fikih, dan bahasa Arab berkembang pesat. Bahkan, penulisan hadis resmi dimulai pada masa ini. Umayyah juga memelopori penerjemahan karya filsafat dan sains dari peradaban Yunani, Persia, dan India, di mana Khalid bin Yazid dikenal sebagai pelopornya. Namun, keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus memiliki akar yang sudah ada sejak awal berdirinya. Faktor internal utamanya adalah perpecahan politik yang harus melemahkan stabilitas berawal dari konflik antara Ali dan Muawiyah, dan peristiwa arbitrase yang melahirkan kelompok Khawarij dan menjadikan kaum Syiah sebagai oposisi. Ketidakpuasan juga berasal dari perlakuan diskriminatif terhadap kaum Mawali atau non-Arab Muslim yang dinilai menyeleweng dari prinsip egalitarian Islam. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Bani Abbas yang membangun jaringan politik bawah tanah dan menggalang statement anti Umayyah dan Khurasan. Titik puncaknya adalah pertempuran Jab 760 Masehi, ketika pasukan Abbasiyah mengalahkan Marwan II yang berujung pada jatuhnya Damaskus dan berpindahnya kekuasaan ke tangan dinasti Abbasiyah. Meskipun demikian, dinasti Umayyah tetap bertahan di Andalusia atau Spanyol ketika Abdurrahman Ad-Dakhil melarikan diri dan mendirikan dinasti baru di Cordoba pada tahun 756. Dinasti ini bertahan hampir 3 abad, mencapai puncak kejayaan pada masa Abdurrahman III pada tahun 1912 sampai 1961 Masehi. Namun dinasti Umayyah di Cordoba akhirnya juga runtuh pada tahun 1031 Masehi karena konflik internal, kekacauan politik setelah Al-Hakam II wafat dan pemberontakan pasukan Berber, dan tekanan eksternal dari kerajaan Kristen Utara atau Reconquista yang diperparah oleh krisis ekonomi dan pajak tinggi. Keruntuhan ini menyebabkan institusi kekhalifahan resmi dibubarkan dan wilayah Andalusia terpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang disebut Muluk at-Tawaif. Nah, selanjutnya ada dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh Abdul Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi dan berlangsung selama 5 abad hingga tahun 656 Hijriah sampai 1258 Masehi. Dinasti ini merupakan wujud kemenangan pemikiran Bani Hashim atau Al-Awiyun yang menegaskan bahwa kekuasaan seharusnya dimiliki oleh keturunan Rasulullah dan anak-anaknya. Proses pendiriannya merupakan strategi revolusi yang terancam dimulai dari gerakan rahasia dan propaganda oleh Muhammad bin Abdullah bin Abbas yang menegaskan hak kekhalifahan bagi Bani Hashim, bukan Bani Umayyah. Gerakan ini juga berhasil melibatkan kaum muslim non-Arab yang selama ini diperlakukan sebagai kelas 2 dan aktivitas politiknya berpusat di 3 wilayah utama secara tersembunyi, Umayyah, Kufah, dan Khurasan. Masa keemasan atau The Golden Age dinasti Abbasiyah mencapai puncak keemasan didorong oleh semangat untuk menciptakan peradaban baru yang dipicu oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Kemajuan intelektual dimulai dengan didirikannya ibu kota Baghdad oleh Khalifah Al-Mansur pada 114 Hijriah yang kemudian menarik banyak ulama dan ahli untuk tinggal dan berkarya. Khalifah Al-Mansur mempelopori gerakan penerjemahan naskah-naskah filsafat karya Aristoteles dan Plato. Selain itu, upaya pembukaan ilmu-ilmu keagamaan seperti fikih, tafsir, tauhid, dan hadis, serta ilmu umum juga diprakarsai. Pusat pengembangan ilmu pengetahuan yang paling terkenal adalah Baitul Hikmah, yang pada masa Harun ar-Rasyid berganti nama menjadi Khazinah al-Hikmah, yang berfungsi sebagai perpustakaan dan pusat penelitian. Secara ekonomi, kemajuan didorong oleh luasnya wilayah kekuasaan yang mendorong perputaran komoditas yang ramai, besarnya kebutuhan hidup, dan adanya jalur transportasi laut yang didukung kemahiran pelaut muslim dalam ilmu kelautan. Secara politik,
Daulah Abbasiyah mengadopsi prinsip yang berbeda dari Umayyah, yaitu dengan memegang kekuasaan secara lebih merata dan tidak hanya dipegang oleh bangsa Arab, sehingga menciptakan pola pikir berwawasan ukhuwah Islamiyah. Keruntuhan dinasti Abbasiyah. Kemegahan dinasti Abbasiyah berakhir secara tragis ketika ibu kota Baghdad diserbu dan dibakar oleh pasukan Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 1258 Masehi. Serangan ini menghancurkan total seluruh bangunan termasuk istana emas dan perpustakaannya. Para sejarawan menyimpulkan bahwa kemunduran dinasti ini disebabkan oleh dua faktor utama: internal, kelemahan dari dalam, dan eksternal, serangan dari luar kekuasaan Islam. Faktor internal meliputi adanya penguasa yang lemah yang sulit mengendalikan wilayah yang luas, kecenderungan para penguasa untuk hidup mewah, praktik korupsi, dan perang saudara antara Al-Amin dan Al-Makmun. Selain itu, kekuasaan Abbasiyah hanya bersifat simbolis karena pemerintahan sebenarnya dikendalikan oleh tentara Turki. Sementara itu, faktor eksternal terdiri dari serangan tidak langsung oleh pasukan salib di dunia barat dan serangan langsung dari orang-orang Mongol yang berasal dari timur ke wilayah kekuasaan Islam. Nah, yang selanjutnya adalah ada sejarah Andalusia atau Al-Andalus, nama Arab untuk semenanjung Liberia, sekarang Spanyol dan Portugal, dimulai pada tahun 711 Masehi ketika pasukan Muslim di bawah pimpinan Torik bin Ziyad menyeberangi Selat Gibraltar dan berhasil menaklukkan kerajaan Visigoth yang saat itu lemah. Awalnya Andalusia berfungsi sebagai provinsi di bawah kekhalifahan Umayyah yang berpusat di Damaskus. Tetapi periode ini relatif singkat dan ditandai oleh pergantian gubernur yang cepat, serta perselisihan antara suku Arab. Titik balik pendirian yang sesungguhnya terjadi pada tahun 756 Masehi, ketika Abdurrahman Ad-Dakhil, satu-satunya pewaris dinasti Umayyah yang selamat dari revolusi Abbasiyah, tiba di Liberia dan mendirikan keamiran Cordoba yang independen. Ia berhasil menaklukkan wilayah tersebut dan membangun pemerintahan yang kuat yang menjadi fondasi bagi peradaban Islam terlama di Eropa. Masa kejayaan atau Golden Age Andalusia mencapai puncaknya pada periode kekhalifahan Cordoba 929 sampai 1031 Masehi, terutama di bawah kepemimpinan Abdurrahman III An-Nasir dan putranya Al-Hakam II Al-Mustansir. Pada masa ini, Cordoba menjelma menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya, dan kota terbesar di Eropa. Menyaingi Baghdad dan Konstantinopel, perpustakaan Cordoba memiliki ratusan ribu manuskrip dan terjadi kemajuan pesat di bidang astronomi, kedokteran, matematika, dan filsafat, yang memperkenalkan kembali warisan intelektual Yunani kepada Eropa saat itu masih dalam abad ke-8. Andalusia dikenal dengan toleransi beragama yang tinggi, di mana Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dan berkontribusi pada kemakmuran ekonomi melalui pertanian, industri, dan perdagangan yang maju. Peninggalan arsitektur seperti Masjid Agung, Cordoba, dan Istana Alhambra di Granada menjadi saksi bisu kemegahan peradaban ini. Namun, kemegahan ini lambat laun merosot ke fase kemunduran yang kompleks. Setelah runtuhnya Kekhalifahan Cordoba pada tahun 1031 Masehi, Andalusia terpecah menjadi lebih dari 30 negara-negara kecil yang saling bersaing, yang dikenal sebagai muluk atau toif. Raja-raja kelompok perpecahan politik ini melemahkan kekuatan pertahanan, membuka jalan bagi bangkitnya kerajaan-kerajaan Kristen di utara. Proses yang disebut Reconquista, meskipun Islam sempat mendapatkan napas baru dengan masuknya dinasti-dinasti Berber dari Afrika Utara seperti Almoravid dan Almohad. Perselisihan internal, sistem peralihan kekuasaan yang tidak jelas, dan kelemahan ekonomi pada periode akhir terus menggerogoti kekuatan Muslim. Satu persatu kota-kota besar Andalusia jatuh ke tangan Kristen. Fase kehancuran total terjadi pada periode terakhir, di mana kekuasaan Islam hanya tersisa di Kesultanan Kecil Granada yang diperintah oleh Bani Nasar atau Bani Ahmar. Di tengah konflik internal yang terus berkelanjut di Granada, dua kerajaan Kristen terbesar
Castilla dan Aragon bersatu melalui pernikahan Ratu Isabella I dan Raja Ferdinand II. Setelah pengepungannya yang panjang, Sultan terakhir Granada dan Muhammad IX akhirnya menyerah pada tanggal 2 Januari 1492. Penyerahan Granada ini secara definitif mengakhiri kekuasaan Islam di semenanjung Liberia. Setelah hampir 8 abad setelah keruntuhan, populasi Muslim dan Yahudi dipaksa untuk berpindah agama menjadi Mauritius atau diusir, mengakhiri periode unik peradaban Al-Andalus yang meninggalkan warisan intelektual yang tak ternilai bagi perkembangan Eropa modern. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu pembahasan 4 sejarah, mulai dari sejarah Khulafaur Rasyidin sampai sejarah Andalusia. Terima kasih.